Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan tracking Cisco CCNA part 1. Nah, jadi di sini itu aku sudah menyiapkan gambar ya teman-teman. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, pada gambar ini itu terdapat PC. Ya teman-teman, misalkan PC ini itu berada di ruang yang berbeda ya teman-teman, dan setiap ruangannya itu memiliki divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi contohnya itu di ruangan pertama. Ini adalah untuk definisi engineering ya teman-teman. Di ruang ini, lalu setelahnya itu ada ruang yang kedua. Ini definisi programming, dan yang ruang ketiga itu definisi marketing ya teman-teman. Nah, masing-masing divisi ini itu nanti itu akan dipisahkan menggunakan di NICE ya teman-teman. Nah, divisi engineering ini itu menggunakan di NICE 10, sedangkan programming itu menggunakan VLAN 20, sedangkan marketing itu menggunakan VLAN 30 ya teman-teman. Nah, setiap VLAN itu akan memiliki network IP yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini itu VLAN 10, itu 192.168.10.0 ya teman-teman. Lalu yang 20 itu 20.0, yang 30 itu 30.0. Nah, walaupun ketiga VLAN ini itu terhubung ke satu switch yang sama, tapi mereka itu kan berbeda network ya teman-teman, dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga bisa mengatur bandwidth. Nah, di sini engineering kita itu bisa mengatur menggunakan 10 Mbps, yang programming itu 20 Mbps. Yang marketing itu 30 Mbps ya teman-teman. Nah, untuk fungsi VLAN itu yaitu memecah broadcast domain serta mengatur dan memanajemen jaringan. Nah, kalau kalian lihat pada video saya sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN ARP, broadcastnya itu akan dikirim ke semua device. Nah, dengan VLAN ini broadcast hanya dikirim ke VLAN aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan satu topologinya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik icon ini, lalu pilih yang ini. Lalu di sini kita akan mengkelompokkan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa klik switch-nya. Lalu teman-teman masuk ke CLI. Lalu di sini teman-teman ketikkan N. Lalu kalau sudah di sini conf T. Lalu kita ketikkan VLAN 10. Lalu di sini kita ketikkan name programming. Lalu kita do show VLAN. Lalu di sini kita keluar dulu ya teman-teman dengan exit, lalu interface FA 0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita keluar terlebih dahulu, kita exit lagi. Lalu kita interface FA 0/2. Lalu kita ketikkan hal yang sama juga. Switch port mode akses ya teman-teman. Lalu kita ketikkan yang ini. Lalu kita exit. Lalu kita masuk interface FA 0/3 sekarang. Lalu kita ketikkan hal yang sama juga, yang ini. Lalu ketikkan lagi yang ini. Lalu kita exit. Nah, lalu selanjutnya kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan buat VLAN yang 20 ya teman-teman, dengan mengetikkan pertama-tama itu ketikkan VLAN 20. Lalu selanjutnya name
marketing, lalu do show VLAN brief seperti ini. Lalu selanjutnya kita exit terlebih dahulu, kita keluar, lalu kita ketikkan interface FA 0/4 seperti ini. Lalu kita ketikkan yang tadi switch yang ini ya teman-teman, switch port mode access. Lalu kita ketikkan yang ini switch port access VLAN 20, kita ganti jadi 20. Lalu selanjutnya kita keluar terlebih dahulu, exit, lalu kita ketikkan lagi interface FA 0/5. Lalu kita ketikkan seperti tadi yang 20 yang ini. Lalu kita ketikkan yang switch port access VLAN 20. Lalu selanjutnya kita exit lagi. Lalu kita ketikkan interface FA 0/6 sekarang. Lalu kita ketikkan yang ini. Lalu yang ini. Lalu jika sudah di sini bisa teman-teman exit terlebih dahulu. Lalu jika sudah kita ketikkan do show VLAN brief untuk mengecek ya teman-teman. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita close aja. Lalu selanjutnya sekarang kita akan pasang IP pada setiap PC-nya ya teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke PC 1, lalu kita klik yang desktop, lalu IP configuration, lalu di sini IP-nya itu kita isi dengan 192.168.10.1. Lalu untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kalau udah ini di close aja, lalu kita ke PC 2. Di PC 2 ini kita desktop IP configuration, IP address-nya itu kita isi dengan 192.168.10.2. Untuk subnet mask-nya sama. Lalu kita ke PC 3. Desktop IP configuration, di sini di PC 3 itu IP-nya 192.168.10.3. Untuk subnet mask-nya sama, lalu kita close. Sekarang kita pindah ke kelompok satunya. Desktop, IP configuration. Pada PC 4 ini kita isi dengan IP 192.168.20.1. Untuk subnet mask-nya itu tetap sama ya teman-teman. Lalu untuk PC 5-nya, desktop, IP configuration. Di sini kita isi dengan 168.20.2. Seperti ini ya teman-teman untuk subnet mask, jangan lupa. Lalu untuk PC 6-nya, PC 6-nya kita isikan dengan 192.168.20.3 subnet mask-nya, lalu di close aja. Lalu kita akan cek ARP pada setiap PC-nya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam PC 1, lalu kita buka command prompt, lalu di sini kita ketikkan ARP min A. Nah, di sini itu memang masih kosong ya teman-teman. Lalu kita cek ke semua PC-nya. Kita masuk ke PC 2, lalu kita ke command prompt, lalu di sini kita ketikkan ARP min A. Di sini masih kosong juga. Lalu kita ke PC 3. Kita ke command prompt ARP min A. Masih kosong juga ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke PC 4. Masih kosong. PC 5 masih kosong ya teman-teman. Kita ke PC 6. Nah, di sini juga masih kosong ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita cek semua itu, kita akan cek address table di switch. Sekarang kita akan masuk ke switch-nya di mode CLI ya teman-teman, seperti tadi. Lalu di sini itu kita bisa keluar terlebih dahulu, kita exit. Lalu di sini kita ketikkan show MAC address table. Seperti ini. Nah, ini itu memang di sini itu memang masih kosong ya teman-teman. Dia belum ada. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu simulation. Lalu di sini
Lalu di sini kita kirimkan suratnya dari PC 1 ke PC 2. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu aku sudah menambahkan satu ruangan topologi lagi ya teman-teman. Jadi sekarang kita memiliki dua ruangan topologi yang berbeda. Sekarang kita akan hubungkan kedua switch ya teman-teman, menggunakan kabel yang ini. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN seperti tadi di ruangan yang kedua ya teman-teman. Kita masuk ke PC 1, kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration, lalu di sini IP address-nya itu kita isi dengan 192.168.10.4 seperti ini. Lalu untuk ininya itu ya ini. Lalu di sini kita akan masuk ke PC 7-nya atau PC yang pertama, kita masuk ke sini, lalu kita isi IP-nya dengan 192.168.10.4 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita samakan juga subnet mask-nya. Lalu kalau sudah di sini bisa kita close. Lalu kita ke PC 8, desktop, IP configuration, lalu IP address-nya di sini kita isi dengan 192.10.5. Lalu kita close, lalu kita buka yang PC 9, desktop, IP configuration. Nah, di sini kita isi dengan 192.10.6. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke PC yang satunya. Sini kita isi dengan 192.168.20.4. Ininya sama. Lalu isi yang satunya lagi 192.168.20.5. Lalu PC 6 ruang 2 192.168.20.6. seperti ini ya teman-teman. Ininya jangan lupa lalu close. Nah, lalu jika sudah, di sini kita masuk ke switch ruang 2. Lalu kita ke mode CLI. Di sini kita enable dulu, terus di sini kita ketikkan conf t, lalu VLAN 10. Lalu kita beri nama name programming. Lalu kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan VLAN 20 seperti ini. Lalu kita ketikkan name marketing. Lalu do show VLAN brief. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini tuh sudah ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ketikkan FA 0/1-3 seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu interface range FA 0/4-6. Lalu switch port mode akses. Lalu switch mode 20, VLAN 20 maksudnya. Lalu selanjutnya do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan masuk ke switch yang ruang pertama, yang ini. Sini kita enable dulu, lalu kita conf t. Lalu selanjutnya di sini FA 0/7. Ya, lalu switch port mode terang.
Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini, kita bisa ketikkan do show interface terang. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada switch yang ruang 2. Kita ke switch ruang 2. Lalu di sini kita end. Lalu kita end lagi. Lalu di sini kita conf t. Lalu kita interface FA 0/7. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode terang. Lalu do show terang seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada juga ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke switch yang ruang 1. Lalu di sini kita keluar terlebih dahulu, kita exit, lalu kita FA 0/7. Lalu di sini kita ketikkan switch port terang allow VLAN 10,20. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman ketikkan do show interface terang. Nah, di sini udah ada. Sekarang kita lakuin juga hal yang sama di ruang 2 ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita interface FA 0/7. Lalu switch port terang allowed VLAN 10,20 seperti ini. Lalu do show terang seperti ini. Lalu sekarang kita close aja ya teman-teman. Ini udah berhasil. Sekarang kita uji mengirim paket ya teman-teman. Kita klik suratnya. Kita taruh suratnya ini di PC 4 dan PC 1. Nah, di sini itu keterangannya itu ICMP yang tandanya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini aku sudah menambahkan ruang ketiga ya teman-teman, dan kita sekarang akan memasang IP-nya. Kita masuk ke PC 1, maaf. Kita masuk ke PC 1, lalu desktop, lalu IP configuration, lalu di sini kita isi IP-nya dengan 192.168.10.7. Lalu untuk subnet masknya sama ya teman-teman. Lalu untuk PC yang kedua, ruang 3, kita isi dengan 192.168.10.8. Subnet masknya sama. Lalu untuk PC 3, sini kita isi 192.168.10.9 seperti ini. Lalu subnet masknya sama. Lalu untuk PC 4 192 titik 20 titik 7. Oh ya, subnet masknya jangan lupa. Lalu untuk desktop IP configuration, di sini IP address-nya yang PC 5 ya teman-teman, berarti itu 192.168.20.8 seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah bisa, oh ya, ininya jangan lupa close. Lalu selanjutnya di sini 192.168.20.9 ininya sama. Nah, lalu jika sudah, di sini kita akan buat VLAN ya teman-teman. Kita masuk ke switch ruang 3, CLI. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu.
Lalu kita conf t. Lalu di sini kita ketikkan VLAN 10. Lalu name programming. Lalu di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu interface ring FA0 slice 1 sampai 3. Lalu jika sudah, di sini kita ketikkan switch mode akses, lalu switch port, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan VLAN 20. Name marketing. Lalu kita exit. Lalu kita interface ring 0 slice 4 sampai 6. Lalu selanjutnya di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu kita cek to show VLAN brief seperti ini. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi Trank ya teman-teman. Kita hubungkan dulu. Kita hubungkan antara switch ruang 2 dan switch ruang 3. Lalu kita tunggu sampai warnanya hijau ya teman-teman. Lalu jika di sini sudah berwarna hijau seperti ini, sekarang kita akan masuk ke switch ruang 3. Lalu di sini kita FA 0 slice 7. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode terang seperti ini ya teman-teman. Lalu sekarang kita close aja. Lalu kita klik simulation. Jadi teman-teman, di sini kita akan mengirim paket dari PC 4 ke PC 1 ya teman-teman. PC 4 yang ada di ruang 2 dan PC 1 yang ada di ruangan ketiga. Sini kita kirimkan. Dan PC 1. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah ICMP, tandanya ini sudah berhasil. Lalu sekarang kita real time aja. Lalu di sini kita akan menambahkan yang ini ya teman-teman. Lalu kita hubungkan dengan switch ruang 3 seperti ini. Lalu sekarang kita buka dulu switch ruang 3-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan interface FA0 slice 8. Lalu switch port mode terang. Lalu di sini kita buka switch layernya yang tadi kita tambahkan ini. Lalu kita ke mode CLI. Lalu di sini ini kita no. Lalu di sini kita enable dulu. Lalu kita conf t. Lalu kita interface FA0 slice 1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini itu memang nggak bisa ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke Dynamic Ranging Protocol atau DTP ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada tabelnya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini itu sudah ada 2 switch. Nah, switch pertama itu konfigurasikan menggunakan Trank. Nah, switch kedua juga kita konfigurasikan menggunakan Trank. Nah, maka jika
Treng bertemu treng, itu hasilnya akan treng juga ya teman-teman. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, itu dia hasilnya itu akan access. Nah, lalu jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, dia itu hasilnya akan treng ya teman-teman. Nah, lalu jika access bertemu dengan treng, itu dia hasilnya itu akan not recommend. Nah, jadi dynamic auto itu menunggu. Nah, jika dynamic desirable, dia itu mengajak. Nah, treng itu memaksa dan aksi juga. Artinya dia itu memaksa ya teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, jadi sekarang kita akan tambahkan 2 switch lagi ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Kita taruh di sini. Dan di sini. Sekarang kita hubungkan. Seperti ini. Lalu sekarang kita akan buka switch yang pertama ini. Lalu kita CLI. Lalu di sini kita enable. Lalu kita ketikkan show FA0/1 switch port. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat ke switch yang kedua. CLI. Lalu di sini kita ketikkan show NT FA0/1 switch port. Seperti ini. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan conf T. Lalu jika sudah di sini teman-teman ketikkan FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode dynamic desirable kayak gini. Lalu selanjutnya do show lalu di sini kita close aja ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita buka switch yang ini. Lalu di sini Ctrl C. Lalu di sini kita ketikkan show int FA0/1 switch port. Seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa conf T. Lalu selanjutnya interface FA0/1 lalu switch port mode terang. Lalu selanjutnya kita ke switch yang kedua, yang ini. Lalu di sini Ctrl C. Di sini kita ketikkan do show interface FA0/1 switch port. Lalu di sini kita close aja. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan paket ya teman-teman. Kita kirimkan paket dari PC 4 ruang 2 dan dari PC dan ke PC 4 ruang 3. Di sini kita lalu di sini kita next aja. Nah, di sini dia mengirim ke switch ya teman-teman. Lalu switch ruang 2 mengirim ke switch yang ruang 3. Lalu mengirim ke PC 4 ruang 3. Lalu jika sudah di sini kita real time aja. Lalu kita ke switch ruang 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu, lalu kita show interface terang. Lalu di sini sekarang kita ke switch ruang ini, ruang 2. Lalu di sini kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, native LAN. Ya teman-teman, di sini sudah ada. Ini. Lalu sekarang kita akan tambahkan satu PC di ruang 1 dan satu PC lagi di ruang 2 ya teman-teman. Satu PC di ruang 1
dan satu PC lagi di ruang 2. Lalu jika sudah, di sini kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Kita hubungkan ke masing-masing switch. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita buka switch ruang 1. Di sini kita enter lebih dahulu, lalu kita ketikkan conf interface FA0/7 switch port terang native LAN 20 seperti ini. Lalu do show interface terang. Nah, di sini juga sudah berubah ya teman-teman, VLAN-nya menjadi VLAN 20. Sekarang kita buka switch ruang 2. Di sini kita enter lebih dahulu. Lalu kita conf T. Lalu di sini kita ketikkan 0/7. Lalu switch port terang native LAN 20. Lalu do show terang. Seperti ini. Nah, ini juga sudah berubah ya teman-teman. Lalu kita akan mengirimkan paket dari PC 5 ruang 1 dan PC 5 ruang 2. Ruang 2 PC 5 ruang 1 dan PC 5 ruang 2. Seperti ini. Jadi dari PC akan mengirimkan ke switch ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita masuk ke switch ruang 1 ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan FA0/7. Lalu selanjutnya switch port terang native VLAN 1. Lalu do show terang. Nah, jadi ini sudah berubah menjadi satu ya teman-teman. Sekarang kita juga melakukan hal yang sama di switch yang kedua. Di sini kita ketikkan, kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Lalu do show. Lalu kita ketikkan do show. Nah, di sini juga sudah berubah ya teman-teman menjadi 1. Sekian video bab kali ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.